Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. اللهم علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Taib, Alhamdulillah kita akan melanjutkan kembali pada pertemuan sebelumnya dari pembahasan kitab Syarh Sunnah milik Al-Imam Al-Barbahari Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Kita sampai kepada pembahasan baru, yaitu sampai kepada perkataan beliau, wa'lam annahu la yazalun nasu fi isabatin min ahlil haqqi wa sunnah. Ketahuilah bahwasanya akan senantiasa ada dari golongan manusia sekelompok orang yang berada di atas kebenaran dan as-sunnah. Yahdihumullahu wa yahdi bihim ghairahum. Allah akan memberikan petunjuk kepada sekelompok orang ini dan juga akan memberikan petunjuk melalui perantara mereka kepada orang lainnya. Wa yuhyi bihimus sunan, dan Allah akan menjadikan sunnah itu hidup bersama dengan mereka. Ya, mereka ini adalah kelompok yang akan menghidupkan sunnah. Fahum, maka mereka alladzina wasafahumullahu ta'ala ma'aqillatihim indal ikhtilaf. Maka kata Al-Imam Al-Barbahari Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, mereka itu adalah alladzina wasafahumullah, yang Allah telah sifati mereka itu, ya, ma'aqillatihim, yang Allah telah mensifati mereka sebagai golongan, ya, yang sedikit, ma'aqillatihim, ya, bersamaan dengan sedikitnya mereka. Ya, jadi mereka itu adalah orang-orang yang telah Allah sifati berada di atas al-haq, kemudian ma'aqillatihim indal ikhtilaf, bersamaan dengan sedikitnya jumlah mereka, terasingnya mereka, ya, di saat betapa banyaknya perselisihan di tengah manusia. Nah, inilah orang-orang yang gharib, orang yang terasing, ya, ghuraba. Kemudian beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat baghyan bainahum. Ya, dan tidaklah apa yang diperselisihkan di dalamnya itu melainkan oleh orang-orang yang telah diberikannya dari sebagian apa yang telah datang kepada mereka berupa al-bayyinat, yaitu burhan, hujjah, ya, dalil, baghyan bainahum, ya, mereka itu saling mendengki, ya. Kemudian fastasnahum, ya, kemudian Allah menelantarkan mereka, ya, karena mereka itu gemar untuk berselisih padahal telah jelas, ya, bagi mereka sebuah kebenaran, ya, disebabkan kedengkian yang ada pada mereka, sehingga Allah mengecualikan mereka. Fastasnahum, Allah mengecualikan mereka, ya. Kemudian beliau juga Al-Imam Al-Barbahari menukilkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biiznih. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang amanu, mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Limakhtalafu fihi minal haqqi biizni. Ya, memberikan petunjuk kepada orang yang beriman tatkala mereka memperselisihkan, ya, terjadi perselisihan di antara mereka dari sebuah kebenaran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahdi man yasha, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki, ila sirati mustaqim, kepada jalan yang lurus, yaitu al-Islam. Kemudian beliau menukilkan, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu isabatun min ummati zahirina 'alal haq, akan senantiasa ada sekelompok dari kalangan umatku, orang-orang yang mereka itu senantiasa berada di atas kebenaran, la yadurruhum man khadalahum, tidak memudaratkan, ya, bagi mereka siapa saja yang menelantarkan mereka, yang membahayakan, tidak membahayakan untuk mereka, bagi siapa saja yang menelantarkan mereka atau mencela mereka, ya, tidak bermudarat. Hatta ya'ti amrullah wa hum zahirun, hingga datang keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka sedangkan mereka itu istiqamah, ya. Nabi SAW mengatakan demikian, senantiasa ada dari kalangan umatku sekelompok orang yang mereka senantiasa istiqamah di atas al-haq, kebenaran, dan tidak dapat memudaratkan, ya, sedikit pun kepada mereka dari orang-orang yang menelantarkan mereka sampai datang keputusan Allah sedangkan mereka tetap dalam keadaan istiqamah, ya. Mereka ahlu sunnah, ya, bukan kelompok, bukan, ya, mereka itu berada di atas as-sunnah, di atas kebenaran, ma'aqillatihim, dengan sedikitnya jumlah mereka terasing, ya. Taib. Kemudian beliau mengatakan, Al-Imam Al-Barbahari Al-Hambali, beliau mengatakan, wa'lam rahimakallah, dan ketahuilah semoga Allah merahmati Anda, annal ilma laisa bikasratir riwayah wal kutub, bahwasanya ilmu itu bukanlah dengan banyaknya riwayat, pembelajaran, ya, wal kutub, dan juga banyaknya kitab, buku, ya, bukan. Innamal alimu manittaba'al ilma was sunan, hanyalah seorang yang dia itu berilmu adalah orang yang senantiasa mengikuti ilmu tersebut, yaitu kebenaran dan as-sunnah, ya. Wa in kana qalilal ilmi wal kutub, walaupun, ya, barakallahu fikum, dia hanya sedikit memiliki ilmu dan juga buku, ya, tapi dia istiqamah mengikuti kebenaran, berpegang teguh dengannya, maka itulah yang dinamakan orang yang memiliki ilmu. Tetapi sebaliknya, wa man khalafal kitab wa sunnah fahuwa sahibu bid'atin, dan barang siapa yang dia itu menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, fahuwa sahibu bid'ah, maka dia adalah pelaku penyimpangan di dalam beragama, ya, orang yang menyimpang di dalam beragama. Wa in kana katsiral ilmi wal kutub, walaupun orang tersebut, ya, memiliki banyak, ya, riwayat ilmu dan juga buku, ya. Mungkin di hari ini orang-orang yang mereka itu bergelar, ya, dengan gelar yang banyak, ya, lulusan jamiah, ya, LCMA, doktor, tapi la ya'rifuna din, mereka tidak mengetahui agama, juhal, ya, orang-orang bodoh, ya. Jadi kata Al-Imam Al-Barbahari, ilmu itu bukan hanya sekedar, ya, riwayat, pembelajaran, dan juga banyak-banyaknya buku. Tapi ilmu itu adalah bersama dengan kebenaran, walaupun sedikitnya ilmu dan juga kitab, ya. Dan sebaliknya, siapa saja yang menyelisih daripada kebenaran, walaupun dia itu adalah orang yang memiliki banyak riwayat ilmu dan juga kitab, ya, entah itu dia seorang hufad,
seorang penghafal Quran, seorang qurra, seorang muhaddis, ya, orang yang berjihad, orang yang ya memiliki gelar dan sebagainya, kalau dia tidak berada di atas kebenaran, maka dia adalah sahibu bid'ah, ya, orang yang menyimpang di dalam beragama. Naam. Kemudian beliau mengatakan wa'lam rahimakallah, semoga Allah merahmati Anda, anna man qala fi dinillahi bi ra'yihi wa qiyasihi wa ta'wilihi min ghairi hujjatin minas sunnati wal jamaah, ya, faqad qala 'ala Allahi ma la ya'lam, ya, wa man qala 'ala Allahi ma la ya'lam fahuwa minal mutakallifin. Ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda, ya, bahwasanya siapa yang dia itu mengatakan terhadap urusan agama Allah Subhanahu wa taala tentang perkara Islam bi ra'yihi wa qiyasihi wa ta'wilihi, dengan akalnya, dengan perasaannya, ya, dengan pemikiran-pemikirannya, dengan takwilannya, ya, min ghairi hujjatin minas sunnati wal jamaah, dari keterangan Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, dari bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah serta asar para salafus saleh, faqad qala 'ala Allahi ma la ya'lam, maka sungguh orang tersebut telah berbicara tentang agama Allah dari apa yang tidak dia ketahui. Sedangkan wa man qala 'ala Allahi ma la ya'lam, sedangkan orang yang berbicara tentang urusan agama Allah dia tidak mengetahuinya, bahwa minal mutakallifin, maka sungguh dia telah menjadi orang yang membebani dirinya sendiri. Ini ada konsekuensinya, ya. Dan banyak dalam ayat Al-Qur'an, ya. Dalam surat Al-Baqarah, kemudian dalam surat As-Saff di awal-awal, ya, banyak tentang orang-orang yang berbicara tentang urusan agama, dia tidak mengetahuinya atau dia tidak mengamalkannya, ya. Sedangkan dia tidak memiliki ilmu misalnya, tapi dia berani berbicara agama, atau dia berbicara agama tapi tidak mengamalkannya. Dia sungguh telah membebani dirinya sendiri di dalam perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kepadanya terjatuh ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wal haqqu ma jaa min indillah, min indillahi azza wajal, ya, dan kebenaran itu, ya, datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, wa sunnah, dan dari as-sunnah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Allah dan Rasulnya. Sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal jamaah majtama'a alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Abi Bakrin wa Umar wa Utsman. Ya. Jadi beliau mengatakan bahwasanya kebenaran itu adalah datang dari Allah dan Rasulnya dan para sahabatnya, ya, asar, ya. Dan apa itu al-jamaah? Apa itu para sahabat? Apa itu yang dimaksud dengan al-jamaah? Yaitu apa saja yang terkumpul padanya dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW, ya, dimulai dari khilafah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar dan Utsman, ya, seperti itu. Summa qala al-Imam Al-Barbahari, kemudian Al-Imam Al-Barbahari beliau mengatakan wa man iktasara ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi ashabuhu wal jama'atu fala ja'ala ahli bid'ah kullihim, ya. Dan barang siapa yang dia itu mencukupkan, seseorang itu mencukupkan terhadap, ya, Al-Qur'an dan As-Sunnah serta asar para sahabat, maka fala ja'ala ahlil bid'ah kullihim, sungguh dia telah mampu untuk mengalahkan ahlul bid'ah, ya, artinya dia istiqomah, dia telah, ya, menjaga dirinya dari berbagai macam syubhat, ya, dan mengalahkan ahlul bid'ah,
yaitu istiqomah. Wastaraha badanuhu wa salima lahu dinuhu insyaallah. Dan telah ya badannya itu istirahat dari hal-hal yang menyibukkannya dari perkara kebatilan, ya syubhat dan segala macam, dan telah selamat baginya agamanya insyaallah. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sesungguhnya Nabi SAW beliau telah bersabda, sataftariqu ummati, ya akan terjadi perpecahan ya terhadap umatku, yaitu Islam. Kemudian wabayyana lana Rasulullah SAW, dan Nabi SAW beliau telah menjelaskan kepada kita an-naji, ya an-naji minha, faqal, yaitu tentang orang-orang yang an-naji, yang mereka itu selamat, ya beruntung, seorang yang selamat dari fitnah tersebut. Ya, beliau mengatakan ma kuntu ana alaihi al-yaumu ashabi, yaitu adalah orang-orang yang mereka itu berpegang teguh dengan ajaran Nabi SAW dan para sahabatnya, ya, yaitu ma kuntu ana alaihi al-yaumu ashabi, orang-orang yang ya bersama denganku hari ini dan para sahabatku, artinya orang-orang yang istiqomah, ya berpegang teguh dengan ajaran Nabi SAW, Al-Quran dan As-Sunnah, serta asar para salafus saleh. Fahada huwa syifa'ul bayan, maka inilah penyembuh dan penjelasan, ya wal amrul wadih, dan sebuah perintah yang jelas, ya wal manarul mustanir, dan juga sebuah hal yang terang benderang. Wa qala Rasulullah SAW, dan Nabi SAW beliau bersabda, iyyakumul ta'ammuqa wa iyyakumut tanattu'a wa alaikum bidinikumul atiq. Ya. Ya, afwan, ini bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau keliru, Al-Imam Al-Barbahari beliau keliru, dan ini adalah asar dari perkataan salah seorang sahabat, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud beliau mengatakan iyyakumut ta'ammuqa wa iyyakumut tanattu'a wa alaikum bidinikumul atiq. Ya. Jauhilah oleh kalian sikap gulu, ya berlebih-lebihan di dalam beragama, ya melampaui batas, keluar dari koridor ahlu sunnah, ya, dan wajib atas kalian menjaga agama kalian, ya dengan agama orang-orang terdahulu, yaitu para sahabat, ya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian dia mengatakan wa'lam anna ad-dinal atiq, dan ketahuilah ya bahwasanya agama itu adalah al-atiq, yaitu metode ya beragama para salaf terdahulu, ya ajaran para salaf yang mana mereka adalah orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makana min wafati Rasulullah SAW, sejak wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa qatli Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hingga terbunuhnya ya Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, ya oleh kelompok Khawarij, ya bugot pada saat itu. Jadi agama yang al-atiq, agama yang terdahulu itu adalah sejak wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga terbunuhnya Utsman ibnu Affan, karena saat itu tidak ada fitnah, ya melainkan agama itu adalah satu, Islam itu adalah satu. Kemudian setelahnya muncul fitnah, ya di masa ya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib muncul kelompok Khawarij, ya hingga terjadi terus fitnah yang ya berlangsung hingga hari ini, ya wallahu musta'an, nasallallahu afiyah. Wa kana qatlahu ya awal al-firqah wa awal al-ikhtilaf, fataharabatil ummah wa tafarraqat
wattiba'at at-tama' wal ahwa. Kemudian setelah terbunuhnya Utsman, ya, maka itulah muncul pertama kali perpecahan. Kemudian terjadi perselisihan. Kemudian, ya, umat ini saling memerangi satu sama lain. Nasallallahu alaihi afiyah. Kemudian saling apa? Ya, berpecah dan mengikuti kepada ketamakan dan hawa nafsu. Ya. Umat ini saling mengikuti ketamakan dan hawa nafsu, ya, demi kepentingan mereka semua. Ya. Meskipun mereka mengatakan Al-Quran dan Sunnah, ya, embel-embel, ya, dakwah dan sebagainya, lah, semua demi kepentingan masing-masing, ya. Alih-alih, ya, alih-alih dakwah, tetapi mereka itu terjatuh kepada ketamakan dan hawa nafsu. Illa man rahimallah, kecuali orang dirahmati oleh Allah. Makanya dikatakan ahlu sunnah itu sedikit, ya, ma'akillatihim, nggak banyak. Adapun hari ini banyak yang mengaku ahlu sunnah, mengaku muslim, tapi mereka laisu bimuslimin, mereka bukan muslim, ya. Kadar minimalnya mereka adalah ahlul bid'ah, ya. Mereka adalah kelompok-kelompok, ya, yang menyempal. Nasallahu alaihi afiyah. Fitnah, ya. Jadi Al-Imam Al-Barbahari di sini beliau menjelaskan tentang, ya, awal perpecahan dan apa itu agama yang terdahulu, yaitu beliau menyebutkan tentang agama yang terdahulu adalah sejak wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kemudian setelah itu terjadi perselisihan yang panjang, fitnah yang terjadi di tengah-tengah umat muslimin, ya, perpecahan, perperangan, ya, dan seterusnya, dikarenakan mengikuti kepada ketamakan dan hawa nafsu, ya. Kita berlindung kepada Allah dari perkara tersebut, ya. Nas'alullah an yahfizana minal fitnah adyanana. Semoga Allah menjaga kita dari, ya, fitnah terhadap agama-agama kita, yaitu al-Islam. Wa yumassikana, ya, wa yumassikana bil Islam was sunnah, ya, bifadlihi wa rahmatihi, ya. Dan meneguhkan kita istiqomah di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, di atas Islam, ya. Wallahu musta'an. Kemudian dikatakan oleh beliau, wal ya wal mail ila dunya falaysa li ahadin rukhsatun fi syai'in ahdatsahu mimma lam yakun alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka itu condong kepada dunia, ya. Mereka condong kepada dunia, kepada perbendaharaan dunia, kepada isi daripada dunia. Falaysa li ahadin rukhsatun, maka tidak ada seorang pun yang mendapatkan uzur fi syai'in ahdatsahu mimma lam yakun alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada seorang pun yang mendapatkan uzur terhadap segala sesuatu yang dia, ya, cetuskan kebid'ahan tersebut dari apa-apa yang tidak ada pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au yakunu au yakun rajulun yad'u ila syai'in ahdatsahu man qablahu min ahlil bid'ah. Atau seorang itu dia mengajarkan, menyebarkan, ya, faham
fahamnya terhadap segala sesuatu dari apa-apa yang atau seseorang itu dia mengajarkan kesesatan, kebid'ahan, kekufuran, ya, yang dia ambil dari orang sebelumnya dari kalangan ahli bidah, ya. Misalnya ada seorang yang dia mengadopsi pemikiran-pemikiran atau faham, ya, firqah-firqah sesat dari orang-orang terdahulu. Ya, dia ambil dari pemahaman Jahm ibn Safwan, Ja'ad ibn Dirham, ya, dan seterusnya. Baik dia sadar ataupun tidak sadar, ya. Baik dia mengakui atau tidak mengakui, dia tebarkan faham tersebut, dia ajarkan kebid'ahan tersebut, ya, dari kalangan ahlul bidah, ya. Makanya ketika para ulama salaf menjelaskan tentang ahlul bidah, itu maksudnya bid'ah kubra, ya, bid'atul kubra, bid'ah i'tiqad, ya, seperti itu. Dan ketika menjelaskan tentang sunnah, maka maknanya adalah akidah. As-sunnah maknanya adalah akidah, bukan sunnah sebagaimana, ya, talafi atau salafi maz'um yang mereka membatasi sunnah itu hanya sekedar, ya, jenggot, celana di atas mata kaki dan sebagainya. Tidak. Sunnah itu bukan sekedar itu. Sunnah itu adalah i'tiqadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bertahkim kepada syariat, berhukum kepada hukum Allah, ya, mengkafirkan ahlu syirik wal kufur, berbaroah kepada mereka, putus hubungan. Itu diantara sunnah akidah. Ya, sunnah itu akidah. Ya, mengkafirkan orang-orang yang, ya, menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sunnah. Sunnah yang dimaksud adalah akidah. Ya, sunnah yang dimaksud adalah akidah. Ini bisa dijelaskan di antaranya di definisi sunnah, ya, di dalam kitab As-Sunnah li Abdillah, ya, di dalam kitab As-Sunnah milik Imam Abdullah, anaknya Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi sunnah itu adalah akidah, bid'ah itu adalah, ya, bid'ah kubra, kekufuran, kemusyrikan, ya. Bukan hanya sebatas kunut atau tidak kunut, ya, seperti itu, bukan. Kemudian fahuwa kaman ahdatsahu, ya, jika dia membawa pemikiran-pemikiran tersebut, mengajarkannya, ya, pemikiran-pemikiran kekufuran, kerancuan beragama, ya, dan sebagainya, maka dia layaknya orang yang, ya, berbuat seperti itu walaupun dia nggak sadar, ya, walaupun dia tidak tahu ataupun dia tidak mengakuinya, ya, fahuwa kaman ahdatsahu, dia sama saja seperti orang yang mencetuskan kebid'ahan tersebut, yang membuat bid'ah tersebut, ya, sama saja, ya. Misalnya azir, ya, orang yang enggan untuk mengkafirkan pelaku syirik akbar, orang-orang musyrik, ya, bahkan dicari-carikan dalil, ini azir namanya. Mencari-carikan dalil, ya. Bukan hanya tersyubhat dengan, ya, dengan keislamannya, tapi juga mencari-carikan dalil, ya. Bela-belain untuk apa namanya? Barakallahu fikum, ya, menyibukkan dirinya untuk membela-bela orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ya, kafir murtad maksudnya, bukan kafir asli, ya. Karena urusan agama ini, ya, disibukkan dengan orang-orang kafir murtad yang berintisab kepada Islam. Bukan hanya sekedar kafir asli, Yahudi, Nasrani atau Majusi, atau bukan kafir asli dari kalangan, ya, Hindu, Buddha dan sebagainya. Tapi juga orang-orang murtad, ya. Mereka berintisab kepada Islam, mengaku mereka muslim karena mereka sholat, zakat, haji, bersyahadat, ya. Laisa kullu man qala la ilaha illallah shara musliman. Enggak setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah lantas dia menjadi muslim, ya. Enggak, ya. Makanya azir itu sama seperti orang kafir, ya. Ya. Azirun, orang-orang yang memberikan, ya, pembelaan terhadap orang-orang kafir, orang musyrik, mencari-carikan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, dinukilnya kalam para ulama dan seterusnya, ya. Fahuwa misluh, ya, fahuwa misluhu. Maka dia sama sepertinya, ya. Mujadil anil musyrikin, pengacaranya kaum musyrikin, ya, pembela, ya. Kemudian faman za'ama dzalika au qala bih,
barang siapa yang dia mengadopsi pemikiran tersebut, ya, eee, mengajarkannya dan seterusnya, faqad radda sunnata wa khalafal haq wal jamaah. Maka sungguh dia telah menyelisihi, menentang as-sunnah, ya, menolak as-sunnah dan menyelisihi kebenaran dan al-jamaah, ya. Dia keluar dari al-jamaah. Wa abahal bid'ah, dan dia memperbolehkan kebid'ahan, ya, secara tidak langsung, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, dia memperbolehkan kebid'ahan tersebut, ya, membolehkan kekafiran, kemusyrikan, ya, dan bid'ah-bid'ah kecil lainnya. Wa huwa adarru ala hadhil ummah min iblis, maka dia adalah lebih buruk derajatnya di tengah-tengah umat ini dari iblis, ya. Orang seperti itu najis, ya, najis, ya. Lebih buruk dari iblis, ya. Mereka menghiasi dengan zukhrufal qaul gururon, kata-kata yang indah, ya, menipu umat, mentadlis, ya, menuduh ahli tauhid dengan tuduhan yang, ya, tidak berdasar, ya. Nasallallahu alaihi wasallam, ya. Itu lebih buruk dari iblis, ya. Ini kata Imam Al-Barbahari, ya, lebih buruk dari iblis, ya. Atau di tempat lain di dalam kitab As-Sunnah, disebutkan oleh salah seorang imam ahlu sunnah, dikatakan seperti syaitan, ya, seperti syaitan. Ya, kata Sufyan ibnu Uyainah, ya, beliau pernah ditanyakan oleh salah seseorang, ya, tentang Al-Quran itu makhluk atau bukan, ya, seperti itu, ditanyakan seperti itu. Kemudian, ya, wa ghadiba ghadban syadidan, kemudian dia marah dengan kemarahan yang sangat-sangat, ya, marah sekali, ya. Padahal orang itu hanya bertanya, Al-Quran itu, ya, kalamullah atau makhluk, seperti itu. Cuma bertanya, meminta jawaban. Tapi justru, ya, Sufyan ibnu Uyainah, sahabat, ya, radhiyallahu anhu, beliau sangat marah, ya. Kemudian beliau mengatakan, waqal inni ahsibuka asyaiton, ya. Kemudian beliau mengatakan, kamu itu seperti setan, kata Ibnu Uyainah, ya. Orang itu keras, para salaf itu, ya, ya, terhadap orang-orang najis, ya, orang-orang najis, innamal musyrikunan najas, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikunan najas, orang-orang musyrik itu najis, ya. Jadi kalau perkara akidah, perkara usuluddin, jangan main-main, ya, karena para a'immatus salaf, mereka adalah orang-orang yang keras terhadap ini, ya. Nah, ini bukan main-main juga efeknya, ya. Kemarin telah disebutkan, ya, barakallahu fikum, kadar minimalnya itu orang ragu terhadap agamanya, rancu terhadap agamanya. Maksudnya rancu dari kebenaran, ya. Yang tadinya dia seharusnya mengatakan orang-orang yang berbuat kekufuran, kesyirikan akbar sebagai seorang musyrik, akhirnya dia mulai ragu. Kok bisa musyrik? Orang dia sholat, orang dia zakat, kan seperti itu, ya. Bagaimana bisa orang orang itu divonis, ya, kafir, sedangkan dia, ya,
haji, umroh dan sebagainya, akhlaknya baik kan seperti itu. Ragu terhadap agamanya, ya. Ya. Atau di tempat lain, ya, Syekh Muhammad itu menjelaskan tentang hakikat musuh-musuh dakwah, ya, dari kalangan hujjaj, ya, hufat, alim. Jadi musuh dakwah itu adalah orang-orang yang terkadang itu mereka datang dari orang-orang pintar, ya, orang-orang yang bergelar dari kalangan ahlul hujjah, ahlul fasohah, ya, pandai berargumen, berdalil, ya. Jadi orang sesat, orang kafir itu, ya, orang musyrik dan pembelanya itu mereka juga berdalil, ya. Kemarin juga telah disebutkan kita bacakan di dalam kitab As-Sunnah Abu Daud, ya, barakallahu fikum. Terkadang seorang itu, ya, justru kebenaran itu bisa datang dari orang munafik, ya, orang yang telah jelas misalnya, orang yang dia itu, ya, sesat atau bahkan datang dari orang kafir. Sedangkan, ya, orang-orang yang dianggap hakim alim bisa tergelincir, ya, bahkan membawa kepada kesesatan dan kekufuran, ya. Jadi mereka juga berdalil, ya. Jadi kata Ibnu Uyainah seperti itu, kamu seperti setan, padahal cuma nanya aja, gimana orang yang membawa itikad tersebut, ya. Padahal itu cuma nanya. Itu juga kata Imam Al-Barbahari di sini, ya. Orang yang menyebarkan pemikiran-pemikiran sesat, kekufuran meskipun dia berdalil, ya, itu lebih buruk di tengah umat ini bahkan seperti iblis, ya. Ya, seperti iblis. Ya. Banyak sekali. Jadi ini akidah Ahlus Sunnah, ini i'tiqad para salaf. Ya, jangan diambil baiknya saja, ya, akhlaknya saja. Dibaca juga masail akidah mereka, bagaimana penjagaan mereka terhadap akidah. Ini sama seperti orang-orang yang mereka itu, ya, mengambil sisi baik daripada Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW itu pemaaf, Rasulullah SAW itu adalah orang yang berakhlak baik. Jangankan mereka, ya, hatta kafir Quraisy pun tahu. Ya, Rasulullah digelari sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya, ya. Hatta Yahudi dan Nasrani. Tapi ketika Rasulullah SAW beliau mendakwahkan akidah yang benar, ya, maka barulah mereka itu, ya, membenci beliau, menuduh yang bukan-bukan, ya, dituduh sebagai pemecah belah, tukang sihir, ya, as-sahir. Ya, as-sahir itu maksudnya memecah belah, yang memisahkan antara istri dan suami misalnya, memecah belah, ya, majnun sebagai orang yang gila, ya, dan sebagainya. Naam. Jadi ini, ya, kata Imam Al-Barbahari, orang yang membawa pemikiran sesat, pemikiran kufur, ahlul tajahum wal irja, ahlul mudajjanah, ya, ahlul syirk wal kufur, mereka itu adalah, ya, lebih buruk daripada iblis, ya, najis mereka. Makanya Allah mengatakan dalam surat apa? Ya, dengan zukhrufal qaul gururon, menghiasi dengan kata-kata yang indah, seperti itu. Sehingga manusia itu tertipu, ya. Manusia itu tertipu, illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, yang mereka istiqomah, ya, ala zahirun, ya, ala zahirin, ya, mereka istiqomah di atas kebenaran. Kemudian waman arafa ma taraka ashabul bidah minas sunnah. Dan siapa saja yang dia itu telah mengetahui, ya, dari meninggalkan pelaku penyimpangan di dalam agama kepada as-sunnah, dari as-sunnah, wa ma faraku fihi, ya, dan dari apa saja yang mereka perselisihkan itu, fatamassaka bih, maka istiqomahlah engkau di atas Al-Qur'an dan as-sunnah dan athar para salafus saleh, fa huwa sahibus sunnah wa sahibu jamaah, maka dialah seorang ahlu sunnah wal jamaah, ya, wa haqiqun, ya, wa haqiqun an yuttaba'a wa an yu'ana wa an yuhfadha, ya, maka berhak orang tersebut, ya, yang istiqamah di atas Al-Qur'an dan Sunnah, artinya seorang muslim, ya, berhak untuk mendapatkan
berhak untuk diikuti dan berhak untuk mendapatkan pertolongan dan juga berhak untuk mendapatkan penjagaan, ya. Dijaga harta dan darahnya, kehormatannya dan sebagainya, ditolong ketika susah, jangan ditelantarkan, ya. Dan wajib untuk diikuti, ya. Walaupun dia mungkin, ya, eh, ya, terdapat kekeliruan atau sedikitnya ilmu, ya, tapi dia istiqomah, dia adalah orang yang berdiri di atas kebenaran, wajib untuk kita bermualah kepadanya, ya, memberikan loyalitas kepadanya. Sebaliknya orang-orang yang, ya, orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang walaupun dia, ya, zuhad, abid, ya, orang yang zuhud, orang yang ahli ibadah, tapi dia sesat, kufur, maka wajib untuk kita berbaroah darinya, memberikan al-adawah, permusuhan kepadanya, ya, kepada orang kafir, musyrik, ya, seperti itu. Jangan dibalik, ya. Wa huwa mimman ausa bihi Rasulullah SAW, dan itulah yang diwasiatkan oleh Nabi SAW seperti itu, ya. Ya. Seperti itu yang diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa'lamu rahimakumullah, dan ketahuilah oleh kalian, semoga Allah merahmati kalian, ya, anna usulal bid'ah arba'ah abwabin. Bahwasanya pokok asas kelompok-kelompok yang menyimpang itu ada 4, ya. Misalnya Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah, ya. Jahmiyah, Qadariyah, Mu'tazilah, ya. Seperti itu. Ada 4. In sya'aba min hadhil arba'ah isnani wa sab'una hawa. Kemudian tumbuh kelompok-kelompok dari yang 4 ini, ya, dari kelompok yang 4 ini tumbuh menjadi berapa? 72 hawa nafsu. Ya, 72 pemikiran lagi. Ya, jadi semakin berpecah-pecah, ya. Kemudian summa yasiru kullu wahidin minal bida yash'abu hatta tasira kullaha ila alfaina wa thamani mi'ah qalah. Kemudian jadilah dari setiap satu kebid'ahan tersebut, ya, mencakup menjadi 2000 sama 2800 pemikiran, ya, 2800 pemikiran, ya. Intinya adalah al-muhim, yang terpenting adalah kebid'ahan itu menyebar dan bercabang-cabang. Satu kebid'ahan akan melahirkan ratus-ratus kebid'ahan lainnya, pemikiran-pemikiran sesat lainnya, seperti itu. Ya, ini berbahayanya sebuah penyimpangan di dalam beragama, ya. Semisal Khawarij, itu ada Khawarij berbagai macam, ya, tidak hanya satu, ya. Murji'ah pun demikian, ya, dengan berbagai macam pemikiran irja, ya, dari kelompok-kelompok yang ada, seperti itu. Karena, ya, sebagaimana Islam itu sendiri terpecah menjadi 73 golongan, yang dari 73 itu lahir lagi terus, ya, semakin banyak, ya. Wa kullaha dolalatun, dan seluruhnya itu adalah sesat, ya. Wa kullaha finnar, dan seluruhnya itu berada di neraka, ya, illa wahidatan, kecuali satu kelompok, ya, itu ahlus sunnah wal jamaah. Wa huwa man amana bima fi hadzal kitab wa taqadahu min ghairi raibah fi qalbihi wala syukuk fa huwa sahibu sunnah wa huwa naji insyaallah. Kemudian dia mengatakan, dan dia adalah orang yang, ya, mengilmui dari apa yang telah disebutkan di buku ini, yaitu Syarhus Sunnah milik Al-Imam Al-Barbahari, direnungi, diamalkan, ya, diperhatikan betul-betul, ya. Ya. Karena apa yang beliau sampaikan ini berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah serta i'tiqad para imam salaf lainnya, ya. Seperti itu.
Ya, jadi beliau mengatakan siapa yang dia itu memperhatikan betul-betul kitab ini dibaca, dijadikan pegangan, ya, karena datang dari Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para salafus saleh dan meyakininya tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya, maka dia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dia adalah seorang yang beruntung insya Allah. Ya, jadi dibaca, diperhatikan, diamalkan. Ya, nggak bisa baca bahasa Arab, dengarkan kajian atau cari buku-buku terjemahan. Ya, dibaca buku para ulama, ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama yang sudah diiktiraf melalui lisan Nabinya SAW, yang telah ditazkiyah oleh para ulama salaf. Ya, dibaca kitab-kitab mereka, jangan malas. Ya, di antaranya adalah As-Sunnah, Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Barbahari yang kita bacakan hari ini. Ya, alhamdulillah. Kemudian wa'lam rahimakallah, law anna nasa waqafu 'inda muhdatsatil umur. Beliau mengatakan semoga Allah merahmati kalian, ya. Jika saja manusia itu mereka berhenti dari perbuatan bid'ah, ya, penyimpangan-penyimpangan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan, ya. Kemudian walam yatajawazuha, kemudian tidak melampaui batas, ya, keluar dari koridor Al-Qur'an dan Sunnah bisyai'in terhadap segala sesuatunya, ya, walam yuwalidu kalaman mimma lam yaji fihi atharun an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi walam takun bid'atun. Dan juga tidak melahirkan, ya, ucapan-ucapan kalam, ya, pemikiran-pemikiran, ya, dari apa-apa yang tidak datang darinya asar, baik itu dari Rasulullah SAW ataupun dari sahabatnya, maka pasti tidak akan terjadi sebuah kebid'ahan. Akan tetapi qaddarallah, ya, Allah mentakdirkan, ya, perpecahan di tengah-tengah umat kaum muslimin, ya, sebagaimana agama-agama lainnya juga, ya, mereka mengalami perpecahan, Yahudi, Nasrani, sehingganya seorang itu diwajibkan atas dia untuk berusaha, ya, menempuh jalan keselamatan, memikirkan, merenungi, ya, dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan kebenaran, memohon pertolongan kepada Allah. Inilah yang disayangkan oleh Al-Imam Al-Barbahari. Beliau mengatakan jika saja seorang itu, manusia itu berhenti dari berbuat perkara-perkara yang batil, bid'ah, menyimpang, ya, dan tidak melahirkan kalam-kalam yang tidak ada asarnya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka tentu tidak akan terjadi bid'ah, ya. Dan maksudnya beliau juga di sini adalah seharusnya manusia mencukupkan kepada asar, kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para salaf, ya, bukan kepada kalam-kalam orang-orang terutama dari kalangan mutaakhirin, ya. Dan seharusnya sepantasnya seorang menyibukkan dengan, ya, pembelajaran orang-orang mutaqaddimin, orang-orang yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu masa 300-400 Hijriah, ya. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, tabi'in atba'ut tabi'in, itu sudah cukup, ya. Dibaca kitab-kitab para salaf, mereka mewasiatkan seperti itu, ya. Hal tersebut mencukupi manusia, tidak ada yang kurang. Bahkan kalamus salaf wadih, ya, sahal. Kalam kalam para a'immatus salaf, imam salaf itu terang, ya, jelas, bahkan mudah, tidak perlu takwil, tidak perlu tafsir, ya. Nas'alullah as-salamul afiyah. Kemudian dia mengatakan wa'lam rahimakallah annahu laisa bainal abdi wa baina an yakuna mu'minan hatta yasira kafiran. Dan ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda, bahwasanya, ya, tidaklah di antara seorang hamba itu dia menginginkan untuk menjadi seorang mukmin sampai dia menjadi kafir illa an yajhada syai'an mimma anzalahu Allah taala, sampai dia itu mengingkari segala sesuatunya dari apa yang telah ditetapkan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au yazida, ya, fi kalamillah, atau dia menambahi dari Al-Qur'an, dari isi Al-Qur'an, au yanqusa, atau dia mengurang-ngurangi dari isi Al-Qur'an, au yunkira syai'an mimma qala Allahu azza wa jalla, atau dia mengingkari, ya, segala sesuatu dari apa yang berada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, au syai'an mimma takallamu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang telah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Jadi seorang itu meskipun dia menginginkan ya menjadi seorang yang beriman, atau dia menjadi kafir dengan sebab dia mengingkari ya menjadi seorang yang jahid, juhud, ya mengingkari, ya atau menambah-nambahi atau mengurang-urangi atau bahkan mengingkari, bahkan satu saja, ya maka siapa yang mengingkari satu saja dari ayat Al-Quran, maka sungguh dia telah mengingkari seluruh isi Al-Quran. Siapa yang mengingkari satu saja dari hadis Nabi SAW, dia mengingkari seluruh hadis Nabi SAW. Ya, begitu kata para ulama salaf. Fattaqillaha rahimakallah, ya wanzur li nafsik, wanzur li nafsak, ya maka bertakwalah kepada Allah, semoga Allah merahmati Anda, dan lihatlah kepada diri Anda, wa iyyakal ghulu fid din, dan jauhilah oleh kalian itu berlebih-lebihan di dalam beragama, ya keluar dari koridor syariat, fa innahu laisa min tariqil haq fi syai', maka sungguhnya hal tersebut, sikap gulu berlebih-lebihan itu bukanlah termasuk metode atau jalan dari kebenaran. Wa jami'u ma wasafat laka fi hadzal kitab fahuwa 'anillahi ta'ala wa 'an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa 'an ashabihi wa 'an tabi'in wa 'anit tabi'in wa 'anil qarni tsalis ila qarnir rabi', dan apa yang telah aku kumpulkan seluruhnya di dalam buku ini, kata Al-Imam Al-Barbahari, ya maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah SAW, dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta para sahabatnya, dan dari kalangan para tabi'in, dia dimulai dari masa ketiga sampai keempat, ya. Kemudian beliau mengatakan, fattaqillaha ya Abdullah, maka bertakwalah wahai hamba Allah, wa alaika bitasdiqi wa taslim wa tafwid war ridha lima fi hadzal kitab. Dan bertakwalah wahai hamba Allah, maka sudah sepantasnya bagi Anda untuk membenarkan dan berserah diri, ya berpasrah dan menyerahkan dan ridha terhadap apa yang telah disebutkan di dalam kitab ini, ya. Wala taqtumu hadal kitab ahadan min ahlil kiblah, ya maka janganlah setelah engkau membacanya kemudian menutupinya, ya memalingkannya, tidak menjelaskan dengan sebenarnya dari apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari ini, ya satu saja dari kalangan ahlil kiblah, ya engkau tidak mengajarkannya, tidak ya, menyampaikannya kepada kaum muslimin, bahkan mentahrifnya, ya menyelewengkannya, memalingkannya, atau bahkan tidak sama sekali untuk memberitahunya, ya fa'asa yaruddullahu bihi hairanan an hairatihi, maka semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengembalikan orang-orang yang dia kebingungan di dalam beragama, kerancuan di dalam beragama, ya dari kerancuannya, dari kebingungannya itu. Au sahibu bid'atin an bid'atihi, atau mengembalikan orang-orang yang berbuat kebid'ahan tersebut, yang menyimpang di dalam agama itu dari penyimpangannya. Au dalan an dalalatihi, ya fayanjubi, ya atau orang yang sesat, ya Allah kembalikan dari kesesatannya. Fattaqillaha wa 'alaika bil amril awwalil atiq, maka bertakwalah kepada Allah, dan wajib atas kalian ya untuk kembali berpegang teguh kepada urusan yang pertama, yaitu al-atiq, agama yang terdahulu yang dibawa oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Wa huwa ma wasaftu laka fi hadzal kitab, dan itulah yang telah aku jelaskan kepada kalian dari kitab tersebut, dari kitab ini, Syarhus Sunnah. Farahimallahu abdan, maka semoga Allah merahmati seorang hamba, wa rahima walidaih, dan semoga Allah merahmati kedua orang tuanya, qara'a hadzal kitab, yang mereka itu telah membaca kitab tersebut, kitab ini Syarhus Sunnah, wa bathahu wa amila bih, dan menyebarkannya serta mengamalkannya, wa da'a ilaih, dan mendakwahkan kepadanya, wahtajju bih, dan berhujjah dengan ini, fa innahu dinullah, maka sesungguhnya ini adalah agama Allah, wa dinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan agamanya Rasulullah sallallahu, fa innahu man istahalla syai'an, ya maka sesungguhnya barang siapa yang menempuh suatu jalan dari segala sesuatu dari apa yang diperselisihkan, khilafu ma fi hadal kitab, dari yang diperselisihkan di dalam kitab ini, fa innahu laisa bidinillah, ya bidinin lillah, maka sesungguhnya ini bukanlah
termasuk agamanya Allah, wa bidinin wa qad raddahu kullahu, dan sungguh ya semuanya itu tertolak, tidak bisa diterima. Kama law anna 'abdan amana bi jami'i ma qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya sebagaimana seorang hamba itu yang dia itu beriman terhadap seluruh isi Al-Qur'an, illa annahu syakun, kecuali dia adalah seorang yang ragu fi harfin, meskipun di dalam satu hurufnya, faqad radda jami'i ma qala Allah taala, maka sungguh ya seorang itu yang dia ragu walaupun satu huruf saja dari Al-Qur'an, sungguh dia telah ragu kepada seluruh isi Al-Qur'an, wa huwa kafirun, maka dia adalah orang kafir. Kama anna syahadata an la ilaha illallah, sebagaimana seorang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah, la taqbalu min sahibiha, tidak akan diterima bagi orang yang mengucapkan syahadat itu illa bisidqin niyah wa ikhlas wal yakin, sampai dia itu jujur terhadap apa yang dia ucapkan, kemudian dia ya ikhlas lillahi taala, kemudian dia yakin terhadap apa yang dia ucapkan itu. Kadzalika la yaqbalullahu syai'an minas sunnati fi tarki ba'd, ya sebagaimana Allah tidak menerima ya terhadap suatu apa saja yang datang dari as-sunnah, kemudian seorang itu menolak sebagiannya dari as-sunnah. Wa man taraka minas sunnah, dan siapa yang dia meninggalkan as-sunnah, syai'an segala sesuatu dari as-sunnah, faqad taraka sunnati ya kullah, maka sungguh dia telah meninggalkan sunnah seluruhnya. Fa alaika bil qabul, maka wajib atas Anda untuk menerima hal tersebut ya dari apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari yang datangnya dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan athar para salafus saleh ya. Wadda'anka al-mahakka, dan tinggalkanlah oleh kalian pertentangan ya, wal lajajah, dan juga keras kepala. Fa innahu laisa min dinillah fi syai', maka sungguhnya hal tersebut ya pertentangan ya, membangkang, keras kepala dari kebenaran, itu bukanlah ya dari agama Allah. Wa zamanuka khassatan wa zamanus su' fattaqillah, terlebih-lebih la siyama fi zamanina, ya terlebih-lebih di zaman kita sekarang ya secara khusus, yaitu zaman riddah, zaman fahisha mubayyinah, ya zaman fitnah, zaman orang berbondong-bondong murtad, orang-orang kafir ya. Di zaman kita sekarang zaman zamannya keburukan. Fattaqillah, maka bertakwalah kepada Allah. Wa idza waqa'atil fitnah, maka apabila telah datang fitnah, falzam jawfa baitik, maka beriltizamlah di dalam rumahmu, jangan keluar. Ya, ini fitnah telah terjadi di mana-mana, kekufuran, kekafiran, ya. Larilah, diam diri di rumah, ya, larilah ke gunung-gunung, ya, uzlah dan sebagainya. Jangan ikut campur. Wa fir min jawri jiwaril fitnah, dan larilah dari fitnah tersebut, ya. Wa iyyakal asobiyah, dan jauhilah oleh kalian itu asobiyah, kekelompokan, fanatisme, kekelompokan, ketokohan, ya terutama dari kalangan orang-orang mutaakhir, ya tinggalkan itu semua. Wa kullu makana ya min qitali bainal muslimin 'ala dunya, dan setiap apa saja yang terjadi perperangan di antara kaum muslimin dari perkara-perkara dunia, saling berperang, ya fahuwa fitnah, maka itu adalah fitnah. Ya, lari, belajar, beramal, jangan disibukkan dengan fitnah. Fattaqillaha wahdah la syarikalah, maka bertakwalah kepada Allah satu-satunya ya sesembahan, tidak ada sekutu bagi Allah. Wala takhruju fiha, dan janganlah keluar kepadanya ya. Wala tuqatilu fiha, dan jangan ikut campur, ikut berperang. Wala tahwa, dan jangan ikut ya mengurusi, ya ikut campur, ingin tahu, mengikuti. Wala tusyai wala tumayil, dan jangan ikut condong atau berpihak kepada orang-orang yang tengah berperang tersebut, ya, yang berperang sesama muslim dan sebagainya. Wala tuhibbu syai'an min umurihim, dan jangan engkau ya menyukai segala sesuatu dari perkara-perkara mereka, ya cenderung kepada mereka, ya fa innahu yuqal, maka sungguhnya hal tersebut dikatakan, ya man ahabba fi'ala qaumin ya khairan kana aw syarran,
Barang siapa yang dia menyukai perbuatan suatu kaum khairan au kana syarran, baik itu perbuatan buruk atau baik, kana kaman amilahu, maka sungguh dia seperti orang yang ya berbuat hal tersebut walaupun dia hanya sekedar suka ya atau menyerupai ya. Wafaqanallahu wa iyyakum limardatihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada ya kalian dan kepada kami terhadap apa-apa yang Allah ridai ya, wa janabbana wa iyyakum ma'siyah, dan semoga Allah menjauhkan kita dari ya kita dan kalian dari perkara-perkara maksiat, yaitu kekufuran, kesyirikan, kemusyrikan ya, dan lainnya dari dosa-dosa besar ya. Nasallallahu alaihi afiyah. Nasallallahu an yahfizana ya minal fitnah min adyanana wa yumassikana ya bil Islam was sunnah bi fadlihi wa bi rahmatihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari fitnah ya, terhadap urusan agama kita dan meneguhkan kita, mengistiqomahkan kita ya dengan Islam dan as-sunnah dengan karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah ya, kita telah membacakan kembali kitab Syarhus Sunnah ya yang begitu sangat berharga, yang begitu sangat besar manfaatnya, yang ditulis oleh Imam Ahlus Sunnah Al-Imam Al-Barbahari Al-Hambali rahimahullahu taala. Ya, dan ini masih ada sisanya. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pada pertemuan ya berikutnya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.